Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Living Truth. Hari ini izinkan saya untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berdasarkan ayat ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah topik untuk kita renungkan bersama-sama saat ini. Yakni kita bicara tentang menemukan makna hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Dia datang untuk memberikan hidup kepada kita, agar kita hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang bisa kita tangkap atau kita bisa pahami dari kata-kata Tuhan Yesus ini? Tentang hidup yang berlimpah-limpah. Bagi para penganut ajaran atau teologi kemakmuran, mereka berkata bahwa percaya kepada Yesus, maka kita memiliki jaminan, memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah secara materi. Apakah memang itu maksudnya? Ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita perhatikan apa yang Yesus maksudkan dengan ayat ini. Kalimat Yesus ini dikontraskan dengan kalimat sebelumnya pada ayat yang sama, yakni Yesus berkata bahwa ada satu oknum di luar dirinya. Tujuan kedatangannya hanya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya menemukan ketiga kata ini dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata klepto, tuse, dan apolese. Ketiga kata ini memiliki bentuk kata verb subjunctif aorist aktif atau kata kerja subjunctif aorist aktif. Artinya, suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan memiliki dampak sampai sekarang. Jadi kata mencuri, membunuh, dan membinasakan itu dari sisi gramatikal tata bahasa adalah berbentuk kata kerja subjunctif aorist aktif. Artinya, suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau namun dampaknya tetap berlangsung sampai hari ini. Dengan memahami kalimat ini, maka saudara-saudara dapat dipastikan bahwa oknum yang satu ini memang, saudara-saudara, kalau kita baca teks Yohanes pasal 10 tidak bisa dipisahkan dengan Yohanes pasal yang ke-9. Karena di dalamnya Yesus menjelaskan tentang dirinya sebagai pintu dan dirinya juga sebagai gembala. Yesus menyindir atau mengkritik para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Bahwa mereka seperti pencuri. Mereka tidak pernah memberikan kehidupan. Mereka tidak pernah menyampaikan hal-hal yang membuat umat Tuhan atau orang percaya, umat pilihan Tuhan, orang Israel, orang Yahudi, bisa menemukan hidup yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, pencuri ini, kelompok pencuri, pengajar-pengajar, atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi sebagai pencuri. Mereka tidak pernah menuntun umat pilihan Tuhan menemukan hidup yang sebenarnya, sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, ayat ini mengarah kepada satu oknum. Karena bentuk kata kerja tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa ini menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan dampaknya sampai hari ini. Ini menunjuk kepada oknum iblis. Kita bisa membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 dan seterusnya. Secara tegas di sana Alkitab berkata bahwa iblis datang merusak tatanan kehidupan manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Roma pasal 3 ayat 23 Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika berdosa maka manusia terpisah dari sumbernya. Sumbernya di sini adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu berarti ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan," maka ini adalah hal yang berlawanan arah dengan maksud pekerjaan setan. Kalau setan datang hanya untuk membuat destroyer, kehancuran bagi manusia, manusia kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Yesus justru datang memberikan makna hidup yang sesungguhnya kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada banyak manusia di sekitar kita. Mereka memang kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya mereka tidak hidup. Kenapa? Karena mereka tidak pernah hidup di dalam makna yang sesungguhnya. Atau mereka hidup tanpa makna, tanpa arti, dan tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan yang benar. Selanjutnya Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam teks Yunani saudara-saudara, kata hidup di sini menggunakan kata zoen. Dan kelimpahan adalah perison. Zoe perison. Apa yang bisa kita tangkap dari kalimat Yesus ini? Ayat ini tidak dimaksudkan kita memiliki kelimpahan secara materi. Bagi orang-orang percaya, orang Kristen yang materialistis dan menjadikan harta kekayaan juga materi sebagai ukuran diberkati, mereka sangat senang dengan ayat ini. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan memang benar-benar menggenapi harapan-harapan hidup mereka. Berlimpah materi, berlimpahan harta benda, dan lain sebagainya. Itu yang ditangkap dari ayat ini. Padahal bukan itu amanat teks. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus mengucapkan kata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Karena kata zoen, perison, ini menunjuk kepada kehidupan yang tidak terbatas. Kehidupan yang tidak ternilai. Kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Ini hidup yang berlimpah-limpah. Mengapa Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan? Karena dia sendiri adalah penghulu hidup itu sendiri. Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Dia datang agar kita terhubung dengan dirinya. Setiap kita, orang-orang percaya, mengalami penebusan di dalam Kristus. Saya pastikan bahwa kita telah terhubung dengan Kristus. Maka saat itulah hidup yang berkelimpahan telah kita terima dari Tuhan. Jadi zoe prison dalam teks ini tidak menunjuk kepada kelimpahan materi, saudaraku. Tapi kelimpahan secara abadi di dalam Tuhan. Kelimpahan rohani. Itu maksud Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah dalam hal apa? Berlimpah dalam hal kebenaran, kebaikan, kekudusan, kasih, dan semua karakter hidup yang Yesus miliki, itu kita miliki juga. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang bersumber dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Jadi hidup yang berlimpah-limpah, saudara-saudara, jangan pernah ditafsirkan atau diartikan secara sempit dan salah. Karena konsep berlimpah-limpah secara matematika dan ekonomi dunia memang harus diukur dari sisi itu. Materi yang berlimpah, harta yang berlimpah, dan lain sebagainya. Bisakah saudara buktikan kepada saya bahwa orang yang berlimpah-limpah secara materi, apakah mereka bisa dikatakan hidup mereka bermakna? Ada orang-orang ternama, orang-orang yang terkenal, tapi mereka tidak bahagia. Hidup mereka tidak berarti, bahkan ada yang bunuh diri mengakhiri hidupnya secara tragis. Walaupun mereka berlimpah-limpah secara materi. Tapi kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan dalam teks ini adalah kelimpahan seperti yang Dia mau. Kehidupan yang daripadanya itu diberikan kepada kita. Tapi jangan saudara berpikir bahwa saya menolak
anggapan bahwa Tuhan pasti bisa memberkati kita. Saya percaya Tuhan pasti bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Secara materi pasti ada. Tapi bukan itu tujuan utama Tuhan Yesus datang. Dia datang untuk memberikan kehidupan sejati bagi kita. Hidup yang berlimpah itu hidup yang sejati. Hidup yang berkualitas seperti yang Dia miliki. Itu yang ditanam, itu yang diberikan kepada kita. Apakah saudara bisa menangkap maksud saya? Maksud ayat firman Tuhan ini? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang kami terima hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami, menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajar kami untuk memahami firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu siang dan malam. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, firman yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.